wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Lutfia dan Saya Nurlidayati. kami dari mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STI Kiraka. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video tentang pembelajaran bahasa SD atau MI tentang keterampilan berbahasa DSD atau MI. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan tentang tahap pemerolehan bahasa pada anak. Iya, betul. Jadi ternyata di tahap pemerolehan bahasa ini ada 3 ya. Iya. Yang pertama dulu yaitu fonologi. Apa sih itu fonologi? Nah, fonologi itu di mana anak belajar mengeluarkan bunyi. Seperti huruf-huruf vokal. Ya, betul. Iya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada sintaksis. Apa sih itu sintaksis? Sintaksis itu di mana anak belajar menggabungkan kata menjadi kalimat. Wow, jadi di dalam sintaksis anak itu belajar untuk menggabungkan kata menjadi kalimat. Ya. Dan yang terakhir nih ada semantik. Apa sih itu semantik? Semantik itu anak belajar mempelajari arti dan juga makna. Nah, sebelum kita membahas tentang keterampilan berbahasa Indonesia di SD atau DMI, kita harus tahu dulu apa sih itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu adalah penunjang keberhasilan dalam semua mata pembelajaran. Karena apa? Karena pembelajaran bahasa Indonesia itu diarahkan untuk meningkatkan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menunjukkan apresiasi dalam karya sastra Indonesia. Ya, betul. Nah, jadi sekarang saya mau bertanya nih, ada berapa sih keterampilan dasar dalam bahasa Indonesia itu? Nah, keterampilan dasar dalam berbahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada membaca, yang kedua ada menulis, yang ketiga ada menyimak, dan yang keempat adalah berbicara. Iya, betul. Jadi ada 4 ya. Ya, nah kita kan sudah tahu ada 4 keterampilan dalam berbahasa Indonesia. Coba dong sebutkan dan jelaskan keterampilan membaca di SD ataupun MI. Jadi keterampilan membaca itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau menginterpretasikan informasi secara tertulis. Nah, yang mana di dalam membaca itu kita dapat memahami wacana berupa petunjuk, kemudian dapat memahami teks panjang, dan dapat memahami berbagai karya sastra. Nah, di karya sastra tersebut, baik itu puisi, dongeng, pantun, percakapan, cerita, dan juga drama. Oh, jadi itu adalah pembahasan dari membaca. Iya. Nah, kalau untuk keterampilan menulis sendiri, apa sih yang Anda ketahui tentang keterampilan menulis tersebut? Oh, keterampilan menulis itu adalah suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis atau medianya. Nah, dari pembelajaran atau keterampilan menulis itu ada beberapa, yaitu yang meliputi pengungkapan pikiran, perasaan, dan informasi. Yang kedua, dalam bentuk karangan sederhana, di mana dalam bentuk karangan sederhana itu meliputi petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah menulis karya sastra di SD atau MI. Yang pertama menulis puisi, menulis pantun, dan juga menulis cerita. Baik. Oke, kita sudah tahu kan apa itu keterampilan membaca, keterampilan menulis. Nah, apa sih yang Anda ketahui tentang keterampilan selanjutnya, yaitu keterampilan berbicara? Di dalam keterampilan berbicara itu sendiri, kita perlu ketahui dulu nih, keterampilan tersebut meliputi hal apa saja. Nah, di dalam keterampilan berbicara itu menggunakan pikiran, perasaan, dan informasi. Nah, di dalam keterampilan berbicara juga terjadi di dalam proses pembelajaran. Dua tersebut yaitu kenalan, diskusi, dan juga pidato. Selain itu, berbicara dalam konteks karya sastra di MI yaitu meliputi dongeng, pantun, drama, dan juga puisi. Jadi itu keterampilan berbicara. Ya. Nah, berarti ada satu keterampilan dalam bahasa Indonesia lagi kan? Ya, Apa sih satu keterampilan terakhir tersebut? yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak itu adalah proses mendengarkan secara aktif dan cermat untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara.
yang SD ini menyimak menjadi keterampilan dasar yang penting karena merupakan bagian dari pembelajaran bahasa dan komunikasi, yaitu meliputi agar melatih siswa menghargai orang lain, yaitu dengan sikapnya, yaitu selanjutnya itu melatih disiplinnya, melatih berpikir kritis, yaitu memperoleh informasi baru. Selanjutnya melatih meningkatkan daya nalar, yaitu menyimpulkan hasil simakan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Dan juga simakan atau menyimak melatih meningkatkan keterampilan berbicaranya, yaitu dengan belajar berbiasa mulai dari menyimak. Nah, dari membaca, menulis, menyimak dan juga berbicara adalah 4 keterampilan tersebut merupakan satu kesatuan dari keterampilan berbahasa Indonesia DSD dan juga MI. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah masih semangat? Semangat dong. Ya dong, harus semangat dong ya. Nah, kita kan tadi udah mengetahui nih apa saja keterampilan di dalam bahasa Indonesia. Kita udah mengetahui nih apa tadi? Membaca, apa itu menulis, ya, apa itu berbicara, dan apa itu menyimak. Sekarang saya mau bertanya nih, apa saja sih standar kemampuan bahasa Indonesia? Standar kemampuan bahasa Indonesia itu yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya, kesastraan, dan hasil intelektual bangsa sendiri. Oh, ya berarti ini menyesuaikan dengan potensi peserta didik, Ya, betul? Iya. Selanjutnya, guru dapat memusatkan perhatian pada pengembangan kompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan bertanya apa saja sih tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau di MI? Nah, jadi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia baik itu di SD atau di MI itu meliputi siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuannya. Selain itu, tujuan khususnya agar siswa memiliki kegemaran membaca. Jadi siswa itu suka untuk membaca. Kemudian meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, mempertajam kepekaan, perasaan, memperluas wawasan kehidupan dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan berbahasa. Jadi itu adalah tujuan. Iya, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, jadi sekarang kita masuki ke pertanyaan terakhir. Oke. Nah, jadi apa sih kendala dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kendala dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu yang pertama, keterbatasan sarana sebagai penunjang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang efektif. Contohnya itu di ruang kegiatan dan labnya, sarananya yang kurang atau keterbatasan dalam sarana tersebut. Yang kedua yaitu keterbatasan kemampuan sekolah, sarananya ada tetapi manajemen yang kurang serta pemanfaatannya yang kurang. Nah, secara khusus kendala pembelajaran bahasa Indonesia itu terletak pada rendahnya motivasi dan kreativitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa. Jadi itu adalah kendala utamanya ya. Ya, betul. Kurangnya motivasi dan kurangnya kreativitas dari guru. Betul. Terima kasih banyak saudari Nida. Terima kasih banyak juga. Baiklah, demikian tugas video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.